Waktu awal trailernya muncul, anime ini kayak badai yang datang tiba-tiba. Tahu-tahu anime ini rame dan banyak banget yang ngomongin. Ditambah lagi, marketing jeniusnya anime ini yang bikin meme Shika no Konoko sampai 1 jam ngelup, itu bikin makin rame orang yang ngebahas dan suka sama anime ini. Eno Bening suka sama anime ini, Megane Sensei kayaknya suka sama anime ini. Ya, mungkin, aku nggak tahu, tapi kayaknya dia suka. Dan intinya, ada banyak orang yang katanya suka sama anime ini, karena anime ini adalah anime yang lucu. Ayo kita bahas seberapa lucu dan apa yang bagus dari Shika no Ko. Sebenarnya aku agak gatal mau ngomongin anime ini. Aku pengen banget gitu ngomongin animenya. Apalagi setelah aku tahu ternyata ada banyak orang yang suka sama anime ini. Rasa senangnya itu kayak angka yang dibagi sama 0. Ya, tidak terdefinisi atau ya kalkulatormu rusak. Ya pokoknya aku sesenang itulah. Kalau kau misalnya tanya ke aku anime Shika no Ko ini tentang apa, aku agak bingung gimana jelasinnya, tapi kurang lebih animenya itu bercerita tentang rusa. Udah kayak gitu doang, tentang rusa dan selesai. Sebenarnya ada panjang sih kalau mau dijelasin, tapi gini kurang lebihnya. Ceritanya ada satu cewek rusa ketemu sama cewek preman yang taubat, dan dia nggak mau kalau satu sekolahnya itu tahu kalau dia itu mantan preman. Habis itu mereka berdua bikin ekskul untuk merawat rusa, dan jelas aja karena ini anime komedi ada 2 orang lain yang masuk. Satu orang adalah Siskon Yandere Menehera sakit jiwa ikut masuk ke sana. Terus satu lagi ada tukang ngabisin nasi. Ya kayak kalian yang di rumah tukang ngabisin nasi doang. Kalau kau mau tanya ke aku apa pendapatku tentang anime ini, ya kita bakal bahas dulu sedikit-sedikit. Kita bahas dari yang bagus-bagusnya dulu. Pertama, animasinya. Ada beberapa hal yang bisa aku bilang remarkable di anime ini. Kayak misalnya ada banyak referensi dari pop culture atau anime lain yang menjadi parodi di anime ini. Contoh gampangnya itu ada di episode pertama. Di menit-menit awal mereka itu ngasih banyak banget referensi pop culture. Kayak misalnya ada kayak Tokyo Revenger, ada Detektif Conan, itu ada Detektif Hajime, ada Tokusatsu, ada banyak pokoknya di situ referensinya. Terus di openingnya juga mereka ngasih beberapa referensi. Kayak misalnya mereka ngasih referensi dari game Souls-like yang cara matinya gitu. Terus habis itu mereka ngasih referensi dari Fist of the North Star. Fist of the North Star, ya kurang lebih itulah cara nyebutnya. Aku juga nggak begitu ingat. Sumpah ya, anime ini tuh banyak banget referensinya. Mungkin kalau kau suka cari referensi, suka cari easter egg atau trivia, mungkin kau bakal suka banget sama anime ini. Dan jelas kalau misalnya kau bikin video tentang trivia atau fakta-fakta menarik tentang anime ini, kau juga bakal mendapatkan monetary gain. Ya itu monetary gain bisa kau cari tahu sendiri artinya apa, tapi ya kurang lebih itu. Nah, selain banyak referensi, sebenarnya bikin anime ini unggul menurutku adalah animasinya yang ekspresif banget. Anime komedi kalau animasinya nggak ekspresif itu nggak bakal lucu, percaya sama aku. Ibarat kata itu kayak makan somai tanpa bumbu kacang. Atau misalnya kayak mau berenang tapi nggak pakai air, ya kurang lebih kayak gitu. Emang ekspresifnya itu ada di sebelah mana, Bang? Iya, ekspresifnya itu ya pas karakter Chibi, itu karakternya lumayan lucu dan ada banyak gambar-gambar lainnya. Kayak misalnya pas Nokotan ketangkap, itu lucu men, itu ya gambarnya bagus lah, ekspresif. Ekspresif yang ku maksud itu bukan cuma ekspresi muka mereka yang marah-marah doang, tapi mereka itu bisa menggambarkan kedongoannya Nokotan dengan cara dongo yang dihiperbola. Kayak misalnya pas pertama kali cewek rusa ini masuk kelas, salah satu adegan hiperbola yang bisa dianggap cukup lucu itu adalah salah satu adegan Nokotan yang menawarkan dirinya sendiri. Itu peak voice acting sih, dari voice actingnya itu udah ekspresif dan animasinya waktu dia begini tuh juga ekspresif banget. Ya lumayan bikin senyum sedikit lah kira-kira. Nah, anime Nokotan kan udah dipuji-puji, kalian udah seneng gitu, udah santai, udah kalem, dan sekarang ayo kita bikin yang versi jeleknya. Kalau menurutku sendiri, secara pribadi, secara subjektif, aku nggak ngerasa anime ini lucu sama sekali. Aku ngerasa ada beberapa komedi yang miss, ada overused jokes, formula komedi yang udah kebaca dan kebanyakan slapstick. Waktu aku nonton 3 episode anime ini, aku cuma ketawa 2 kali. Dan itu pun bukan ketawa yang haha, dan ya ketawanya cuma kayak gitu. Itu aku nonton 3 episode, aku nggak ketawa sama sekali dan cuma kayak gitu. Not even chuckle, kayak senyum doang gitu, nggak yang Enggak, sumpah. Padahal ya katanya ini anime bakal brain rot gitu, bakal lucu mampus, pret, nggak ada. Sekarang bakal ku kasih tahu fakta ya, formula komedi mereka itu udah sering banget dipakai sama banyak orang dan banyak anime. Formulanya itu adalah ada orang yang kelakuannya anomali plus ketemu orang yang normal. Terus habis itu orang normal itu marah-marah. Coba perhatikan dari episode 1 sampai episode 3, gak ada episode dimana si Torako itu gak marah sama sekali. Pasti ada dia teriak-teriak, pasti ada dia marah dan malu-malu, ngerasa malu atau ngerasa tsundere. Pasti ada. Formula komedi kayak gini pun itu ada di Gintama. Si Gintoki Goblok
goblok, si Kagura goblok, Shinpachi lurus yang marah-marah teriak-teriak. Ya itu dipakai gitu loh. Contoh lainnya itu ada di anime Grand Blue. Itu adegan teh olong. Itu ada 2 orang goblok ketemu 1 orang normal. Dituangkan olong, ya itu lucu banget. Jangan salah, formula kayak gini bukan berarti nggak lucu. Yang ku maksud di sini adalah formula ini udah kayak sering banget dipakai dan udah kebaca kayak aku ngebaca buku gitu loh. Terus habis itu anime ini juga entah kenapa kayak banyak banget slapstick atau sesuatu yang melibatkan fisik gitu loh. Di awal episode 1 kita itu udah dikasih lihat Nokotan nabrak pintu, yang dimana itu bikin teman-temannya mimisan. Terus adegan lainnya yang menurutku seharusnya menjadi lucu tapi nggak lucu adalah adegan yang tanduknya Nokotan itu nancep gitu loh waktu dia kelihatan di gudang. Itu nggak lucu sama sekali men. Terus di sini ada lagi satu yang aku nggak suka, itu ada jokes yang overuse. Jokes overuse-nya itu waktu mereka pakai OST mereka, original theme song mereka yang Shika gitu, kayak mereka ngomong Shika tapi dibikin versi nyanyi, versi opera gitu. Pertanyaannya adalah itu mau berapa kali tuh paduan suaranya Shika, yang kayak gitu tuh itu mau dipakai berapa kali? Mau dipakai sampai 12 episode? Yakin itu bakal lucu? Aku tuh ngerti gitu, aku nggak bego. Shika itu artinya rusa, aku ngerti. Dan anime ini tentang rusa, jadi ya aku cukup paham. Tapi kalau misalnya itu dipakai dalam 12 episode untuk menggambarkan sesuatu yang dramatis yang dihiperbola, aku ngerasa itu nggak akan lucu lagi karena ya udah berkali-kali ada banyak yang kayak gitu di anime ini. Tapi aku mengingatkan sekali lagi, aku nggak bilang kalau formulanya itu sering dipakai bukan berarti itu auto nggak lucu ya. Itu formula meskipun sering dipakai bisa aja lucu. Tapi untuk anime Shikanoko aku nggak ngerasa itu lucu. Cukup sekian sampai situ. Nah itu kenapa ketika aku nonton anime Shikanoko aku ngerasa komedinya miss banget di aku. Aku nggak ngerasa ini lucu banget karena aku udah kayak ngebaca komedinya gitu. Ya aku emang suka komedi dan aku mempelajari komedi. Mungkin salahku karena mempelajari komedi. Tapi jokes mereka itu just fly over my head gitu, kayak nggak kena jokesnya. Oh iya aku lupa, ada satu lagi adegan yang aku kurang suka banget ini bercandaannya, kayak ya ini kayak emang nggak masuk di kepalaku. Aku nggak ketemu ini lucunya di sebelah mana. Ada satu adegan yang menurutku nggak lucu dan diulangin 2 kali. Itu adegan yang Sojo yang nanyakan udah pernah begituan belum, si Torakonya udah pernah begituan belum. Nah aku sampai sekarang berpikir apa lucunya Sojo, kayak apa gitu. Aku tahu Sojo itu artinya gadis di sini, tapi dalam konteks yang tidak pernah begituan. Terus aku ngerasa aku gak ketawa men. Sumpah aku kayak gitu aku nonton animenya kayak dongo. Jujur ya, aku tuh nggak ketawa sama sekali. Not even smile, not even chuckle, not even a wink. I don't blink, I don't doze off, I don't even nod to the beat. Sorry, itu lagunya Eminem. Tapi intinya aku nggak ketawa sama sekali, sumpah. Nah, tadi kan di awal aku ngasih tahu tuh, aku ketawa cuma 2 kali. Nah, aku ketawanya itu bukan di adegan-adegan berlebihan yang tadi itu loh. Tapi aku ketawa itu pas adegan Nokotan waktu masuk pintu. Waktu masuk pintu yang setelah dia ngelihat ada biskuit rusa. Ada biskuit rusa di meja, terus dia ileran gitu, terus dia mau masuk ke dalam, dia nabrak gitu sama tanduknya nabrak tuk gitu. Di situ aku ketawa. Alasan kenapa aku ketawa sama adegan itu karena aku nggak nyangka sama adegan itu. Aku nggak ngerasa kalau adegan itu bakal digambarkan cukup sedetail itu gitu loh. Nokotan yang awalnya masuk pintu sampai ngehancurin pintu, tiba-tiba di callback, dia masuk lagi tapi nyangkut gitu, tuk gitu, terus dia mundur lagi, terus dia mereng gitu masuknya. Ya itu callback dan itu aku suka tuh komedi yang kayak gitu. Terus kedua kalinya aku ketawa itu waktu aku ngelihat Anko sama Nokotan berantem. Mereka tuh berantem tapi berantemnya itu korbannya si Torako, yang dimana mereka berantem untuk menyebarkan privasinya si Torako. Jadi orang-orang sekolah itu tahu privasinya Torako sampai ke akar-akarnya. Aku ketawa di adegan itu bukan karena Torako yang teriak-teriak atau dia marah-marah, bukan karena ekspresi mukanya, tapi aku ketawa itu karena kayak anjir ini karakter murahan banget, privasinya disebar gitu aja kayak nggak ada harganya. Tapi sumpah men, ini sekali lagi kuulangin, aku nggak bilang Nokotan jelek, tapi aku cuma bilang aku nggak ketawa waktu nonton 3 episode pertamanya. Dan yang aku ketawa tuh cuma dua jokes itu doang gitu. Kalau kau nggak suka dengan komedi yang cukup simple kayak slapstick, atau misalnya komedi yang cuma hiperbola biasa, bukan hiperbola yang luar biasa hiperbola, ini nggak cocok buat kau. Kalau kau misalnya nggak suka sama komedi absurd, nggak suka sama komedi yang balik-balikin kata, ini bukan buat kau. Karena percaya sama aku, kalau kau memaksakan nonton anime ini, terus memaksakan dirimu sendiri untuk berpikir ini anime lucu, ini anime lucu, ini anime lucu, hanya karena orang-orang di Facebook bilang ini anime lucu, percaya sama aku, kau bakal tersiksa sendiri nonton anime ini. Jujur, aku sendiri
sendiri lebih suka komedi yang di belakangnya itu punya konteks, kayak punya konteks, punya ada callbacknya yang disuruh mikir sendiri buat jokesnya. Ya aku lebih suka sama yang kayak gitu. Ya sebenarnya aku juga suka sama komedi hiperbola, tapi aku lebih suka hiperbola yang berlebihannya parah mampus gitu. Kayak misalnya ada adegan Nichijou. Kalau kau ingat Nichijou itu ada adegan satu cewek yang digigit sama anjing. Aku bukan ketawa karena dia digigit anjing, aku ketawa karena ada dia teriak tapi sampai satu semesta tuh kayak tahu gitu loh. Itu lucu banget men. Kayak aku mikir anjir ini animatornya effort banget. Itu yang bikin aku ketawa dan bikin ya itu lucu lah. Kesimpulannya nggak semua orang bakal suka Nokotan. Salah satunya aku. Dan tenang, kok nggak usah repot-repot untuk meyakinkan aku untuk nonton anime ini. Karena ya kecuali kau bayar ya. Kalau kau bayar aku bakal consider untuk nonton anime ini. Dan aku bakal coba breakdown komedinya. Yang major komedinya yang lucu. Dan ya udahlah ya, itu aja dulu. Aku admin Yami, orang yang kalian sayangi dan cintai di Clean Sound. Itu aja, wibu lokal, stay clean and sound. Tapi terakhir dekat-dekat sini dulu. Aku nggak bilang Shikanoko jelek ya. Secara struktur komedi, mereka tuh cukup oke. Tapi aku nggak ketawa. Tapi aku yakin ada yang ketawa. Karena aku ngerti struktur komedinya. Aku cuma bilang, yang ku kritisi di sini adalah struktur komedinya tuh udah sering banget dipakai. Kayak sering banget. Sering banget. Kayak di Gintama ada. Di Nichijou ada. Di Grand Blue ada. Di anime-anime harem yang cowoknya pura-pura polos atau dalam tanda kutip anomali atau cowoknya dongo, terus tiba-tiba dimarahin sama ceweknya yang tsundere. Tuh kayak udah ada banget nih dari zaman bahala. Maksudku kalau misalnya mau bikin yang lebih keren gitu. Kayak Teh Olong, itu menurutku lucu banget anjing. Nggak ada yang bisa ngalahkan lucunya itu sih. Itu gak masuk ekspektasiku sama sekali. Komedi itu tentang ekspektasi. Kalau ekspektasimu A, tapi ternyata kau dikasih -1, kemungkinan kau bakal ketawa. Karena gimana caranya mematahkan ekspektasi gitu loh. Itu komedi. Jago gue komedi, jago gue.